Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifsy Tasir, IPM 17640226, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari. Di sini saya akan membahas tentang materi, yaitu mengenai pengairan pasang surut bersumber dari air laut dengan mata kuliah pengairan pasang surut. Dosen pengajar Hadi Surya STMT. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi: laut, matahari, dan bulan. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan yang mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang. Sehingga, perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Wilayah pantai yang terbenam sewaktu pasang naik dan terpapar sewaktu pasang surut disebut mintaka pasang surut. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang ke berikutnya. Panjang periode pasang surut 12 jam sampai 15 menit atau 24 jam sampai 50 menit. Jenis-jenis pasang surut. Berdasarkan tinggi pasang surut rata-rata dalam suatu bulan, pasut dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, pasang surut purnama merupakan pasut dengan tinggi maksimum saat pasut purnama kenaikan dan penurunan air cukup jauh dibandingkan dengan tinggi muka air rata-rata. Pasut ini terjadi saat fase bulan mati dan fase bulan purnama. Yang kedua, pasang surut perbani merupakan pasang surut dengan tinggi minimum pada pasut perbani. Naik dan turunnya air laut tidak terlalu jauh dibandingkan dengan muka air rata-rata. Karena pengaruh posisi di permukaan bumi, bentukan dasar laut, batimetri, serta struktur morfologi pantai, pola harian pasut terjadi di suatu tempat bisa berbeda dengan di tempat lain. Berdasarkan polanya tersebut, terdapat 3 tipe pasut. Tipe semi-diurnal merupakan tipe pasut yang ciri-ciri dalam selang 24 jam yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, dengan tinggi kedua pasut dalam suatu hari itu tidak jauh berbeda. Tipe diurnal dengan ciri-ciri pasang dan surut terjadi masing-masing 1 kali dalam 24 jam. Tipe campuran mixes dengan ciri-ciri terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut, namun perbedaan tinggi masing-masing pasut cukup kentara. Pengaruh gravitasi. Peristiwa pasut ada kaitannya dengan revolusi bulan. Saat mengelilingi bumi, ada kalanya posisi matahari, bumi, bulan membentuk garis lurus, dan ada kalanya matahari, bumi, bulan membentuk garis siku-siku. Sehingga dalam perbedaan posisi garis lurus terjadilah pasang purnama. Sedangkan dalam posisi siku-siku yang terjadi adalah pasang perbani. Keterangan: Fg resultan gaya gravitasi dan Fs gaya sentrifugal. Bisa dilihat gambar berikut. Manfaat pasang surut. Pasang surut juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, karena peristiwa pasang surut merupakan peristiwa periodik yang menghasilkan gelombang. Energinya dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin secara kontinu. Hanya saja, pemanfaatan energi alternatif dari gelombang pasang surut ini masih belum banyak digunakan karena biayanya masih relatif mahal. Permasalahannya, berikut 3 masalah yang dihadapi dalam manfaat energi pasang surut. Yang pertama, dampak ekologi. Yang kedua, korosi. Dan yang terakhir, fouling. Energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut yang menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik.
Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksikan jumlahnya dibandingkan energi angin dan energi surya. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya awal dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan batas kritis energi yang dihasilkan sehingga didapatkan sebagai metode untuk mengekstraksi energi jenis ini. Iya, langsung saja kita masuk ke kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi. Sistem pengairan pasang surut air laut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau gelombang ke puncak atau lembah ke gelombang berikutnya. Panjang periode pasang surut 12 sampai 15 menit atau 24 jam sampai 50 menit. Air laut merupakan fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi hingga 800 kali udara. Selain itu, sifat fenomena pasang surut yang didapat diprediksi berdasarkan wilayah diikuti dengan pemantauan yang kontinu, mampu menjaga pasokan energi listrik dan pembangkit listrik jenis ini. Demikian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.